Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Aurin Linlin Channel. Oke, kali ini Aurin Linlin Channel mau berbagi sedikit tutorial rumus matematika. Oke, nah ini yang disebut rumus Jokowi, tapi bukan presiden kita saat ini. Ini J di sini adalah jarak. Oke, K adalah kecepatan dan W adalah waktu. Nah, untuk mempermudah mengingatnya adalah dengan Jokowi, JKW. Nah, bagaimana penggunaan rumus segitiga ajaib ini? Yuk disimak untuk cara penggunaannya. Jadi, kalau kita atau dalam suatu pertanyaan itu dicari atau ditanya kecepatannya, maka pada rumus segitiga kecepatannya itu ditutup aja. Nah, berarti yang tersisa adalah J di atas dibagi W. Tanda di atas ini adalah dibagi. Nah, kesimpulannya berarti untuk rumus mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, seperti itu. Kemudian jika kita mencari jarak, jadi kalau di pertanyaan ditanyakan jaraknya, maka J-nya ditutup. Nah, yang tersisa adalah K dan W. Nah, ini dikali. Kalau ke samping ini dikali, berarti kalau ditanya J, nah di sini ada rumusnya adalah kecepatan dikali waktu, begitu. Dan yang terakhir, kalau ditanya waktu nih, berarti waktunya ditutup ya. Yang tersisa adalah J di atas dan K di bawah. Itu artinya rumus mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, seperti itu untuk cara penggunaannya. Oke, mudah kan? Nah, langsung saja kita ke latihan soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Budi bersepeda selama 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Budi adalah titik-titik kilometer. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Di sini yang diketahui 1,5 jam adalah waktu. Kita tulis W sama dengan 1,5 jam. Kemudian kecepatan sudah diketahui, kecepatannya adalah K-nya 15 km per jam. Jadi yang ditanya adalah jarak. Nah, jaraknya belum tahu. J-nya kita cari. Masih ingat rumus segitiganya? Untuk mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Nah, oke. Sekarang kecepatannya adalah 15. Berarti kita tulis 15 dikali. Nah, waktunya ini masih dalam bentuk pecahan campuran. Kita bisa sederhanakan dengan pecahan biasa. Berarti caranya adalah 2 dikali 1, 2. Kemudian ditambahin 1, jadi 3. Jadi pecahan biasanya 3/2. Oke, kita tuliskan W-nya di sini 3/2. Nah, kita sederhanakan ya. Kita coret. Ini sama-sama bisa nggak dibagi 2? Nah, oh ternyata nggak bisa. Berarti langsung aja kita kaliin. 15 kali 3 adalah 45 dibagi 2. Nah, bisa kan pembagiannya? 45 dibagi 2. Dengan pembagian pistol ya. 4 dibagi 2, 2. Kemudian 2 kali 2, 4. Tulis di bawah sini, bawah angka 4. Kemudian kita kurangi, 4 kurang 4, 0. Tidak usah ditulis. Nah, 5-nya turun. Sekarang 5 dibagi 2. Nah, ini tidak pas ya, jadi nanti hasilnya koma. 5 dibagi 2 itu dapatnya 2. Nah, karena yang mendekati adalah 2 ya. Kalau 3 nanti udah 6. Kalau dikaliin hasilnya udah 6. 2 kali 2 ini kan masih 4 ya, masih di bawahnya 5. Berarti
4 ya, hasilnya 2 kali 2 4 dikurangi 1 di sini. Nah, 1 dibagi 2 itu nggak bisa, kita pasang koma di atas tambah 0 di bawah, berarti jadi 10 bagi 2. Nah ini pas 5. Nah hasil kalinya juga 5 kali 2 ya 10, pas kan, 0. Jadi kalau sudah 0 ini udah selesai. Jadi jawabannya jarak yang telah ditempuh Budi adalah 22,5 yang D. Soal nomor 2. Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah paman pukul. Nah, kita identifikasi dulu apa yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah jarak. Nih 120 km. Kita tulis C-nya 120 km. Kemudian kecepatan rata-rata, nah K-nya ya udah ketahuan, K-nya 40 km per jam. Nah otomatis yang belum tahu adalah waktunya, berapa lama sih waktunya. Ini di sini hanya diketahui dia berangkatnya aja jam 8. Nah dia nggak tahu perjalanannya berapa lama. Kemudian tibanya juga belum tahu ya, nanti tinggal kita tambahkan. Sekarang kita cari W-nya dulu. Nah, tadi W adalah rumusnya J dibagi K. Nah, berarti J-nya 120 dibagi K-nya 40. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih, dibagi 10, sama-sama dibagi 10, berarti nolnya dicoret. Dibagi 10 ya, jadi nolnya dicoret. Jadi hasilnya 12 dibagi 4 adalah 3. Berarti waktunya adalah 3 jam. Nah kalau 3 jam, misalnya mulai jam 8, berangkat jam 8, 3 jam kemudian tiba di rumah paman pukul berapa? Tambahkan 8 tambah 3 adalah 11 ya. Jadi 8 tambah 3 ya. Jam 8 berangkatnya, terus perjalanannya selama 3 jam. 8 tambah 3 adalah 11. Oke. Jadi itu tadi jawabannya yang D. Contoh soal nomor 3. Jarak rumah Reno ke rumah nenek 60 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh Reno selama 2,5 jam. Kecepatan Reno dalam bersepeda adalah, kita tulis dulu yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah jarak. Nah, J-nya 60 km. Kemudian jarak tersebut ditempuh oleh Reno selama 2,5 jam. Nah, 2,5 jam itu adalah waktunya. 2,5 jam. Ini masih pecahan campuran, kita langsung jadikan aja pecahan biasa biar lebih mudah. 2 dikali 2 4, tambahkan 1 5, berarti 5 per 2. Nah berarti yang ditanya kecepatan Reno dalam bersepeda, yang ditanya K ya, K. Nah rumus K adalah, masih ingat, J dibagi W. J nya 60 dibagi 5 per 2. Ingat kalau pembagian pecahan itu sama aja perkalian tapi dibalik, gitu kan? Jadi cara ngitungnya lanjut di sini ya, sebelah 60 dikali, nah ini dibalik nih, jadi 2 per 5, jadi 60 dikali 2 per 5, karena ini pembagian tapi dengan pecahan gitu kan, jadi ini sebenarnya perkalian tapi dibalik. Nah, kita cari yang bisa disederhanakan. Nah 60 bagi 5 bisa ya, sama-sama dibagi 5 ini. Oke, kita coret, dibagi 5. 5 bagi 5 1, 60 dibagi 5 12 ya kan. Nah terus kita kalikan, 12 kali 2 adalah 24.
Jadi kecepatan Reno dalam bersepeda adalah 24 km per jam. Yang C.